Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tema dan judul dari presentasi kami yaitu tentang konsep dasar perhitungan elastisitas satu kepada pemateri pertama Asbullah Harhab. Dipersilahkan. Baik, pengertian dasar elastisitas. Elastisitas merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, maupun distribusi kemakmuran. Konsep elastisitas juga dapat digunakan untuk menganalisis dampak kenaikan pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah atau jenis pengeluaran daerah tertentu. Dengan kegunaannya tersebut, alat analisis ini dapat membantu pengambilan kebijakan dalam memutuskan prioritas dan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi kemajuan daerah. Dalam bidang perekonomian daerah, konsep elastisitas dapat digunakan untuk memahami dampak dari suatu kebijakan. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat mengetahui dampak kenaikan pajak atau subsidi terhadap pendapatan daerah, tingkat pelayanan masyarakat, kesejahteraan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan investasi, dan indikator ekonomi lain dengan menggunakan pendekatan elastisitas. Selain itu, konsep elastisitas dapat digunakan untuk menganalisis dampak kenaikan pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah atau jenis pengeluaran daerah tertentu. Dengan kegunaannya tersebut, alat analisis ini dapat membantu pengambilan kebijakan dalam memutuskan prioritas dan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat terbesar bagi kemajuan daerah. Konsep dasar permintaan. Pada dasarnya, permintaan atau demand dalam ilmu ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai kuantitas atau jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang mampu dibeli oleh konsumen pada suatu periode tertentu dan berdasarkan kondisi tertentu. Periode waktu dalam hal ini dapat berupa satuan jam, hari, minggu, bulan, tahun, atau periode waktu lainnya. Sedangkan kondisi tertentu adalah berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap barang-barang dan jasa tersebut. Baiklah, saya Rizka Nasution sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang tingkatan elastisitas permintaan. Tingkatan elastisitas permintaan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada permintaan inelastis sempurna. E-nya itu sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi ketika perubahan harga yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Sebagai contohnya itu ada permintaan terhadap garam. Dan yang kedua ada permintaan inelastis. Permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. Nilai E-nya itu kurang dari 1. Artinya, kenaikan harga sebesar 1% hanya diikuti penurunan jumlah yang diminta kurang dari 1%. Sebaliknya, penurunan harga sebesar 1% menyebabkan kenaikan jumlah barang yang diminta kurang dari 1%. Sebagai contohnya adalah permintaan masyarakat terhadap beras atau kebutuhan pokok lainnya. Dan yang ketiga itu ada permintaan elastis uniter. E-nya itu sama dengan 1. Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. Koefisien elastis permintaan uniter adalah 1. Artinya, kenaikan harga sebesar 1% diikuti oleh penurunan jumlah permintaan sebesar 1% dan sebaliknya. Dan yang keempat, ada permintaan elastis. Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Koefisien permintaan elastis bernilai lebih dari 1. Artinya, kenaikan harga sebesar 1% menyebabkan kenaikan jumlah permintaan lebih dari 1% dan sebaliknya. Kondisi permintaan ini biasanya terjadi pada mobil dan barang mewah lainnya. Kelima, itu ada permintaan elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Jadi, nilai koefisiennya itu tidak terhingga. Tidak diketahui cara perhitungan elastisitas permintaan. Nah, di sini kita punya rumus umum, dan rumus umum ini terbagi menjadi 2.
Jadi, ketika kita menemukan soalnya itu dalam bentuk persamaan, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Tapi, kalau kita menemukan soalnya itu berupa data, kita menggunakan rumus yang pertama. Apa perbedaan antara rumus pertama dan yang kedua? Perbedaannya itu, rumus yang pertama menggunakan delta Q dan delta P, sedangkan rumus yang kedua menggunakan turunan Q dan juga turunan P. Lambang ED itu sama dengan jumlah barang yang diminta. Delta P yaitu perubahan harga, P itu harga, dan Q itu jumlah barang yang diminta. Dan bedanya di sini kita menggunakan turunan Q dan juga P. Oke, baiklah teman-teman. Lanjut ke contoh soal dari perhitungan elastisitas permintaan. Di sini sudah ada contoh soalnya. Toko baju melakukan cuci gudang, harga baju yang semula 20.000 turun menjadi 15.000. Jumlah permintaan baju meningkat dari 1.000 menjadi 4.000. Karena dampak penurunan harga, hitunglah elastisitas permintaan. Karena soalnya itu berbentuk contoh soalnya itu berbentuk data, maka kita menggunakan rumus delta Q per delta P kali P per Q, di mana delta Q-nya itu sama dengan Q2 dikurang Q1 dan P dan delta P-nya itu sama dengan P2 dikurang P1. Lalu dikali P per Q. P-nya 20.000 dan Q-nya 1.000. Setelah itu, seperti biasa, 4.000 dikurang 1.000, 3.000 per 15.000 dikurang 20.000 sama dengan min 5.000 dikali 20. Sama dengan hasilnya itu 60 per min 5, dan hasilnya itu min 12. Nah, negatifnya ini melambangkan ketika P naik, maka Q turun. Jadi, ketika harga baju naik 1%, maka permintaan akan turun 12%. Nah, 12% ini kita lihat dari hasil 12-nya ini. Dan 12 ini lebih besar, 12 ini hasilnya itu lebih besar daripada 1. Jadi, ketika elastis itu lebih besar daripada 1, maka barang termasuk barang elastis. Oke, selanjutnya ke contoh soal persamaannya. Nah, di sini sebelum mencari turunannya, kita mencari QDJ-nya dulu. Mencari QDJ. QDJ-nya itu yaitu jumlah jagung yang diminta. Jadi kita masukin datanya semuanya. QDJ-nya ini dimasukin datanya semuanya. Habis itu kita hitung. Dan hasilnya itu 19,5 dikurang 30 tambah 30 ditambah 50. Nah, ini 30 dicoret aja. Dan QD-nya itu sama dengan 69,5. Kemudian kita cari turunan dari Q dan P-nya. Nah, di sini ada banyak variabel. Ada variabel PJ, PU, dan PB. Karena yang diambil jagungnya, jadi kita ambil PU-nya aja. Dimana PU-nya itu tadi, PU-nya QDJ sama dengan 19,5 dikurang 0,2 PJ. Dan kita hitung turunannya. Dan hasilnya itu min 0,2.
turunannya yaitu hasilnya min 0,2. Setelah itu lalu kita masukkan ke dalam rumus ini, turunan Q per turunan P kali P per Q. Nah, ini hasilnya adalah min 0,2. Min 0,2 dikali 150 sama dengan min 30. Min 30 per 69,5. 69,5 hasilnya sama dengan 0,43. Nah, di sini ada lambang negatifnya, yang berarti interpretasinya itu sama. Ketika harga jagung itu naik 1%, maka permintaan akan jagung itu akan turun sebesar 0,43%. Dan karena di sini nilainya 0,43, berarti E-nya itu lebih besar daripada 1. Dan ini melambangkan bahwa barang itu disebut dengan barang inelastis. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, yang pertama, tingkat kebutuhan. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang sangat penting, perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah permintaan, maka permintaan terhadap barang ini bersifat inelastis. Sebaliknya, bila kebutuhan terhadap suatu barang kurang penting, maka permintaannya bersifat elastis. Yang kedua, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Sekiranya suatu barang mempunyai banyak pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Pada waktu harga naik, para pembeli akan merasa enggan membeli barang tersebut. Mereka lebih suka menggunakan barang-barang lain sebagai penggantinya yang harganya tidak mengalami perubahan. Kemudian, presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli suatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Perhatikanlah sikap orang dalam membeli barang-barang yang sangat murah. Jika seorang sudah menyukai suatu jenis minimum ringan tertentu, maka kenaikan harga pun tidak akan banyak mempengaruhi permintaannya. Kemudian ada jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu ini di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh pembeli.